Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal, salam persahabatan, para sahabat kahor dimanapun kalian berada. Malam ini, Bang Fawa masih melanjutkan video sebelumnya tentang kisah horor legenda hantu Banyu, Tanah Kalimantan. Di video sebelumnya, Mustafa, sang penjala ikan dari kampung Semampu, dihantui hutang 5 juta pada rentenir kejam Hajah Ruhani. Di tengah pusaran air yang gelap, Mustafa bertemu langsung dengan hantu Banyu, sosok wanita buruk rupa dengan cakar yang mematikan. Mustafa kini makmur, kaya mendadak. Tapi perasaan tidak tenang mencekiknya. Ia tahu, ia telah mengganti hutang manusia dengan hutang pada iblis air. Kekayaan itu adalah kutukan, dan perjanjian darah telah dimulai. Kini, giliran Mustafa menunggu. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita simak lanjutan kisah legenda hantu Banyu, Tanah Kalimantan. Satu tahun berlalu, seolah hantu Banyu dan segala kengeriannya hanya tinggal kenangan buruk yang tertelan arus waktu. Aku, Mustafa, yang dulunya hanya penjala ikan dengan perahu kecil, kini telah menjadi juragan perahu kelotok transportasi umum yang disegani di Sungai Mahakam. Armada perahuku bertambah menjadi 5 unit, melayani rute antar kampung hingga ke kota kecamatan. Kekayaanku menumpuk. Aku membangun rumah impian di ujung desa. Sebuah rumah panggung dari kayu ulin paling kokoh, dengan ukiran-ukiran khas Dayak, berdiri megah di atas tiang-tiang raksasa. Namun, di antara semua kemewahan dan kesibukan itu, ada satu kebahagiaan yang jauh lebih besar dari tumpukan uangku. Kang Mus, kamu lihat kan? Ini beneran kan? Suara Munaroh pecah dalam tangisan haru. Aku menoleh dari sarapan pagi kami di teras rumah baru. Di tangannya, ia memegang sebuah alat tes kehamilan. 2 garis merah menyala jelas. Allahu Akbar. Neng, ini beneran? Tanyaku tak percaya, merampas alat itu dan menatapnya berulang kali. 2 garis, nyata. Munaroh mengangguk sambil terisak. Wajahnya memerah karena campuran bahagia dan tak percaya. Bidan kampung bilang sudah masuk 2 bulan, Kang. Alhamdulillah. Akhirnya Allah kabulkan doa kita. Aku langsung memeluk Munaroh erat-erat. Air mata menetes di bahunya. Ini adalah kebahagiaan yang sempurna. Setelah 16 tahunan pernikahan, setelah semua usaha dan keputusasaan, akhirnya Tuhan menganugerahi kami seorang anak. Rumah besar kami yang tadinya terasa dingin dan sepi, kini akan segera terisi oleh tawa dan tangisan bayi. Lengkap sudah hidupku. Atau begitulah yang kupikirkan. Untuk merayakan kebahagiaan ini dan juga syukuran atas rumah baru serta kelancaran usahaku,
Aku mengadakan acara selamatan besar-besaran. Aku mengundang seluruh masyarakat kampung, sanak saudara, serta tokoh-tokoh agama setempat. Tak lupa, Tuan Guru Nasruddin, kiai kampung yang sangat disegani, dan juga guru mengajiku dulu. Tuan Guru Nasruddin adalah sosok sepuh berjanggut putih, dengan sorot mata yang teduh namun tajam. Beliau duduk di kursi kehormatan, memimpin doa. Aku duduk di sampingnya, mendengarkan lantunan doa dan wejangan tentang rasa syukur. "Mustafa," ujar Tuan Guru Nasruddin setelah doa selesai. Suaranya tenang. Beliau menyesap teh hangatnya. "Saya ikut gembira melihat rezekimu mengalir deras seperti sungai Mahakam ini. Dan yang paling utama, Allah telah memberimu titipan yang paling berharga setelah penantian panjang. Jangan lupa bersyukur, nak. Dan jangan lupa, setiap rezeki punya pertanggungjawaban. Ada rezeki yang datang dengan berkah, ada pula yang datang dengan ujian." Aku hanya mengangguk. Namun, kalimat terakhir beliau terasa seperti jarum yang menusuk tepat di dalam ulu hatiku. Ujian, pertanggungjawaban. Aku tahu persis apa yang beliau maksud. Meski beliau tidak pernah secara langsung menyinggung pertemuanku dengan penjaga sungai. "Saya akan selalu ingat, Tuan Guru," jawabku, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang tiba-tiba datang. "Alhamdulillah. Semoga anakmu kelak menjadi anak yang saleh atau salehah, berbakti kepada orang tua, dan berguna bagi agama serta kampung ini. Jaga baik-baik titipan Allah ini, sangat berharga." Tuan Guru Nasruddin tersenyum, lalu menepuk bahuku. Aku mengantar Tuan Guru Nasruddin hingga ke perahu kelotoknya. Tatapan mata beliau saat berpamitan terasa lebih dalam dari biasanya, seolah ada pesan tersembunyi yang ia sampaikan tanpa kata-kata. Malam itu, setelah semua tamu pulang, rumah kembali sepi. Hanya suara jangkrik dan gemericik air sungai yang sayup-sayup terdengar. Munaro sudah pulas tertidur di sebelahku. Tangannya mendekap erat perutnya yang masih rata. Aku memandangnya. Senyum kecil tersungging di bibirku. Kebahagiaan ini benar-benar nyata. Aku kemudian tertidur. Aku terbangun, bukan di ranjang empukku, melainkan di sebuah perahu kecil, terombang-ambing sendirian di tengah lautan yang tak bertepi. Airnya hitam pekat, tenang namun dingin menusuk. Cahaya matahari tertutup mendung gelap yang pekat, membuat suasana terasa suram. Aku tahu ini sekitar sore hari, karena semburat merah keunguan samar-samar terlihat di ujung cakrawala, di balik gumpalan awan tebal. Udara dingin, sepi, dan mencekam. Perahuku tidak punya dayung, hanya hanyut mengikuti arus yang tak terlihat. Aku memanggil nama Munaroh, tapi suaraku lenyap ditelan keheningan. Tiba-tiba, di ujung perahuku, tepat di haluan, aku melihat sesosok wanita.
Dia membelakangiku, mengenakan pakaian lusuh berwarna putih kusam. Rambutnya acak-acakan menutupi punggungnya. Tubuhnya kurus basah dan mengeluarkan aura dingin yang menusuk tulang. Mustafa. Suara itu serak, berat, seperti gesekan batu di dasar sungai. Suara yang sama yang kudengar di malam naas itu. Mustafa, janji sudah tiba. Aku membeku. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu siapa dia. Janji apa? Tanyaku. Suaraku bergetar. Wanita itu perlahan membalikkan badan. Wajahnya sangat mengerikan dan menyeramkan. Matanya merah menyala tanpa pupil. Bibirnya robek lebar hingga ke pipi, memperlihatkan gigi-gigi runcing yang hitam. Kulitnya pucat kebiruan, dengan urat-urat hijau menonjol di pelipis. Aroma busuk anyir memenuhi udara. Janji yang kau ambil, Mustafa. Suaranya melengking tajam, menggetarkan perahu. Tangannya kurus kering, hitam legam, dengan kuku-kuku cakar panjang dan tajam yang berkilat di cahaya remang. Dia menunjuk ke arah perutku, seolah menunjuk sesuatu yang tak terlihat. Bayi di kandungan istrimu itu titipanku. Raungnya, tawanya melengking. Itu milikku. Ketakutan luar biasa mencengkeramku. Tidak, aku tidak akan menyerahkan anakku. Dia anakku, titipan Allah. Tidak, teriakku, mencoba mundur. Tapi perahu kecil itu tidak punya tempat untuk mundur. Wanita itu merangkak maju. Tangannya terulur. Kuku-kuku cakarnya yang panjang mendekat, mengincar leherku. Aku mencoba menangkis, tapi tenagaku seolah hilang. Rasa dingin yang membekukan menjalar dari ujung jari-jariku saat tangannya menyentuh lenganku. Bayi itu milikku. Dia mendesih. Wajahnya mengerikan. Wajah mengerikannya hanya berjarak beberapa inci dari wajahku. Aku menjerit sekuat tenaga. Ah! Kang Mus, bangun Kang, bangun. Aku tersentak, terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuh bersimbah keringat dingin. Mataku terbuka lebar, menatap langit-langit kamar. Munaro duduk di sampingku, wajahnya cemas. Kamu kenapa Kang? Mimpi buruk? Tanyanya lembut, mengusap peluh di dahiku. Mimpi? Iya mimpi, hanya mimpi. Aku menatap Munaro, lalu ke perutnya yang masih rata. Bayi itu anak kami, bukan milik makhluk itu. Tidak apa-apa Neng, hanya mimpi buruk, kataku, berusaha menenangkan diri. Tapi di dalam hati, aku tahu itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan. Hantu Banyu telah datang untuk menagih.
Pagi setelah mimpi buruk itu, aku tidak membuang waktu. Rasa takut yang menyelimutiku jauh lebih nyata daripada segala kemewahan di rumahku. Aku meninggalkan Munaroh di rumah, mengunci pintu rapat-rapat, dan bergegas menuju seberang kampung, ke rumah Tuan Guru Nasruddin. Rumah Tuan Guru Nasruddin sangat sederhana, berdiri jauh dari hiruk-pikuk, dikelilingi pohon-pohon rindang. Kontras sekali dengan rumahku yang megah dan penuh ketegangan. Aku duduk bersimpuh di hadapan beliau, menceritakan segalanya, mulai dari hutang lintah darat, pertemuanku dengan hantu banyu di pusaran air, emas yang kudapatkan, hilangnya busana, dan yang paling utama, mimpi di mana makhluk itu menagih janji dan mengklaim anak yang dikandung Munaroh. Aku tidak menyembunyikan detail sekecil apapun. Tuan Guru, saya tahu saya salah. Emas itu adalah darah, tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Maukah Tuan Guru menolong saya? Tolong lindungi Munaroh dan calon anak saya, kataku. Suaraku bergetar menahan tangis. Tuan Guru Nasruddin mendengarkan dengan mata terpejam. Janggut putihnya bergoyang perlahan. Setelah aku selesai, keheningan panjang menyelimuti ruangan. Mustafa, kamu sudah tahu, rezeki yang datang mendadak tanpa usaha yang halal pasti punya harga yang harus dibayar. Hantu banyu itu bukan sekedar jin biasa. Mereka adalah jin korin yang menjaga wilayah tertentu. Dan mereka sangat patuh pada perjanjian. Mereka tidak peduli pada hutang uang. Mereka hanya peduli pada janji nyawa, kata Tuan Guru Nasruddin. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Tuan Guru? Apa saya harus kembalikan emas itu? Tanyaku putus asa. Emas itu hanyalah umpan, nak. Sekarang yang ia incar adalah pembayaran tertinggi, darah keturunanmu. Emas itu sekarang hanya jadi saksi perjanjian, jelas Tuan Guru. Saya tidak bisa membatalkan kontrak yang sudah kamu buat dengan keserakahanmu. Itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi saya bisa memohon perlindungannya. Tuan Guru Nasruddin kemudian mengambil sebuah kendi tanah liat, mengisinya dengan air bersih, dan membacakan doa-doa perlindungan yang panjang. Beliau memberikan air itu kepadaku. Ini air ruqyah. Berikan pada Munaroh minum setiap hari, dan percikkan air ini di sekeliling rumahmu. Jangan pernah biarkan Munaroh sendirian, terutama setelah maghrib. Dan yang paling penting, beliau menatapku tajam dan kemudian melanjutkan, jangan pernah lagi menjala di tengah sungai saat malam. Abaikan kekayaanmu, utamakan keselamatan keluargamu. Hanya dengan ketulusan dan ketaatan pada Allah lah dinding pelindung ini akan bekerja, kata Tuan Guru. Aku berjanji akan mematuhi semua wejangan Tuan Guru.
Aku pulang dengan hati yang sedikit lega. Meskipun rasa bersalah itu masih ada, setidaknya aku punya benteng perlindungan. Setelah aku pulang dari rumah Tuan Guru, keadaan rumahku seolah kembali normal. Aku menuruti semua instruksinya. Munarah meminum air ruqyah tanpa bertanya. Rumah megah kami diperciki air itu setiap subuh. Bahkan, aku memasang terali besi di semua jendela dan mengunci pintu dengan 6 buah gembok. Selama berhari-hari, suasana terasa aman. Aku tidak lagi mengalami mimpi buruk, dan Munarah tampak sehat dan bahagia dengan kehamilannya yang mulai membesar. Aku pikir ancaman itu telah berlalu. Namun, genap 40 hari. Di suatu pagi, sejak aku menemui Tuan Guru Nasruddin, aku terbangun dengan perasaan yang sangat damai dan tenang. Cahaya matahari masuk lewat tirai jendela. Aku tersenyum, berbalik badan, berniat membangunkan Munarah. Namun, yang kutemukan hanyalah bantal kosong di sampingku. Jantungku mencelos, darahku terasa dingin. Aku segera bangkit. "Neng, Munarah, Munarah," panggilku. Tidak ada jawaban. Aku bergegas ke kamar mandi, ke dapur, ke ruang tamu, bahkan memeriksa kolong rumah. Kosong. Semua pintu dan jendela terkunci rapat dari dalam, termasuk kamar kami. Tidak ada tanda-tanda kerusakan, apalagi perlawanan. Aku langsung memanggil Acil Sumarni, pembantu paruh waktu yang bertugas membereskan rumah. "Acil, kau lihat Neng Munarah?" Tanyaku panik saat Acil Sumarni datang dari luar. Acil tampak bingung. "Munarah? Belum, juragan. Saya kan baru datang. Pintu pagar depan masih terkunci, dan pintu rumah juga masih terkunci rapat tadi. Saya pikir Neng Munarah masih tidur." Dia tidak ada, Cil. Dia tidak ada di rumahku," raungku. Acil Sumarni yang rumahnya bersebelahan dengan rumahku. Aku kemudian bertanya lagi kepadanya. Kau yakin semalam tidak dengar apa-apa? Jeritankah? Atau suara air?" Acil menggeleng ketakutan. "Demi Allah, juragan, sunyi sekali. Tidak ada suara aneh selain kelotok yang lewat. Jangan-jangan Neng Munarah, jangan-jangan." Acil tidak berani melanjutkan kata-katanya. Aku berlari ke pinggir sungai. Mataku menjelajahi air yang mulai keruh di terpa pagi. Tidak ada apa-apa, hanya perahu-perahuku yang tertambat rapi. Tapi rasa dingin yang menusuk kembali menyeruak. Rasa dingin yang sama seperti saat hantu banyu menyentuhku di mimpi. Seisi kampung semampu gempar atas hilangnya Munarah, istriku. Seorang juragan kaya, istrinya hilang tanpa jejak di rumah yang terkunci rapat. Aku segera melapor ke polisi. Tim SAR dan kepolisian datang melakukan penyelidikan. Mereka menyisir seluruh tepi sungai, melibatkan anjing pelacak, bahkan menyewa penyelam dari kota. Namun, upaya mereka sia-sia. Tidak ada tubuh yang ditemukan, tidak ada barang bukti, tidak ada sidik jari orang lain. Mereka mencatatnya sebagai kasus hilang misterius dan segera menyerah.
mengatakan bahwa kemungkinan besar Munaroh jatuh ke sungai dan diseret buaya. Sebuah kesimpulan yang kuanggap konyol. 1 bulan lamanya Munaroh tak ditemukan. Aku menghabiskan seluruh uangku untuk mencari, menyebar poster, hingga menyewa dukun-dukun kampung. Dengan hati hancur dan harapan terakhir, aku kembali mendatangi Tuan Guru Nasruddin. "Tuan Guru, Munaroh hilang. Sudah 1 bulan, tidak ada jejak. Saya sudah lakukan semua yang Tuan Guru katakan," kataku. Kini aku tak lagi menangis, melainkan sudah dalam fase mati rasa dan putus asa. Tuan Guru Nasruddin menatapku. Tatapannya kini tidak lagi kasihan, melainkan sedih yang mendalam. Mustafa, perlindungan itu hanya bisa melindungi dari kekuatan yang datang dari luar. Tapi perjanjian yang kamu buat itu adalah ikatan dari dalam dirimu sendiri, ujar beliau perlahan. 40 hari adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perjanjian darah jin matang. Dan tempat terbaik untuk menagih janji itu adalah tempat asal Munaroh. Coba kau ingat, apakah istrimu pernah menyebut-nyebut sebuah tempat keramat atau pernah meminta sesuatu dari sungai sebelum dia hamil? Kata Tuan Guru. Aku terdiam. Kampung Munaroh, kampung sebelah. Dia pernah bilang dulu, dia ketemu Mak Ijah. Dan yang paling penting, dia pernah bilang ada suara bayi nangis dari sungai di belakang rumah, sebelum dia tahu dirinya hamil. Tuan Guru, saya ingat, bisikku. Kini menyadari bahwa kunci dari semua teror ini mungkin tidak berada di Mahakam, melainkan di tempat Munaroh menyimpan harapan terbesarnya. Kata-kata Tuan Guru Nasruddin menjadi satu-satunya petunjuk. Tempat asal Munaroh, tempat ia menyimpan harapan terbesarnya. Kunci hilangnya Munaroh bukan di rumah baruku, melainkan di masa lalu dan keputusasaannya mencari keturunan. Aku segera mengendarai perahu kelotok tercepatku menuju kampungnya Munaroh. Tujuanku Mak Ijah, dukun beranak dan peramu obat yang pernah disebutkan Munaroh sebagai orang yang memberinya harapan palsu. Aku menemukan Mak Ijah di rumah panggungnya yang kumuh, dikelilingi bau kemenyan dan bunga 7 rupa. Dia terkejut melihatku. Wajahnya yang keriput langsung memucat saat aku menyebut nama Munaroh. "Mak Ijah, jangan bohongi saya," bentakku, menjatuhkan kantong uang yang dulu pernah Munaroh habiskan untuk ramuannya. "Istri saya hilang. Semua ini karena nasihat sesatmu. Apa yang kau lakukan padanya?" Tanyaku kepadanya. Mak Ijah gemetar, meraih kantong uang itu dengan tangan yang kotor. "Bukan salah emak. Mak hanya kasih jalan. Munaroh datang menangis. Bilang dia sudah putus asa. Dia bilang dia rela membayar apapun asal punya anak." "Bayar apa? Emas? Nyawa?" desaku. Mak Ijah menunduk dalam-dalam, menolak menatap mataku. "Mak hanya bilang penjaga sungai di tikungan mati bisa memberinya titipan jika ada persembahan. Munaroh berjanji akan memberikan persembahan terbaiknya
asal dia bisa merasakan kebahagiaan menjadi ibu. Dia berjanji akan mengunjungi tikungan itu lagi saat titipan itu matang. Maija mendongak, matanya penuh ketakutan. Mustafa, hantu Banyu tidak memberi anak. Ia hanya meminjamkan rahim. Bayi itu adalah pengikat. Dan sekarang waktu peminjaman sudah habis. Dia datang bukan hanya untuk mengambil bayinya, tapi untuk mengambil wadahnya sekalian. Kutukan itu terasa dingin menjalar di tulangku. Munaro hilang, karena dia adalah bagian dari ritual yang harus diakhiri. Aku harus menemukan tikungan mati itu, dan hanya ada satu orang lagi yang pasti tahu tentang ritual dan siklus penagihan hantu Banyu. Aku kembali ke kampung Semampu dan langsung menuju rumah megah Hajah Ruhani. Kali ini, aku datang bukan sebagai pembayar hutang, melainkan sebagai musuh. Hajah Ruhani! Raungku di depan pintu pagarnya, mengabaikan teriakan centengnya. Keluarkan Munaro! Kau yang tahu semua tentang hantu Banyu. Katakan, di mana kau sembunyikan? Hajah Ruhani keluar ke balkon lantai 2, mengenakan kebaya sutra mewah, memandangi kemarahanku dengan senyum sinis. Kau pikir aku serendah itu, Mustafa? Sampai harus menculik istrimu yang mandul? Ejeknya. Aku tidak menculik istrimu. Dia diambil oleh pasangan barumu. Aku terdiam. Pasangan baru? Apa maksudnya ini? Oh, kau tak tahu ya? Kau pikir kau cerdik mendapatkan emas dari sungai tanpa konsekuensi? Hajah Ruhani tertawa melengking, tawa yang dingin dan menusuk. Mustafa, kau mengambil bagian dari rezekiku, dan kau pikir kau bisa lari. Hantu Banyu itu pemilih. Dia tidak akan mengambil nyawa sembarangan. Dia butuh pengorbanan yang disucikan untuk siklus berikutnya. Dan istrimu, dengan kehamilannya yang ajaib, adalah wadah yang sempurna. Kata Hajah Ruhani. Di mana mereka membawanya, Hajah? Di tikungan mati itu, desakku. Hajah Ruhani memajukan bibirnya, menikmati keputusasaanku. Kau mau tahu? Kau harus membayarnya. Sama seperti kau membayar busana. Tapi aku tak butuh emasmu lagi. Aku butuh kegagalanmu. Kata Hajah Ruhani. Dia menunjuk ke arah sungai yang gelap. Pergi ke pohon beringin tua di hilir, dekat kampung Munaro. Tempat air berputar tanpa angin. Itu adalah pintu masuk mereka. Ingat pesanku, Mustafa. Jangan pernah bernegosiasi dengan makhluk itu. Karena jika kau berhasil mengambil Munaro, kau harus memberikan bayinya. Dan jika kau tidak memberikannya, ia akan mengambil kalian berdua. Kata Hajah Ruhani. Petunjuk sudah jelas, dengan sisa harapan yang tipis, dan berbekal sebuah botol kecil berisi air ruqyah dari Tuan Guru Nasruddin. Aku melaju kencang ke tikungan mati. Pukul 12 malam, udara sangat dingin. Kabut tebal menyelimuti permukaan sungai. Pohon beringin tua itu berdiri sendirian. Akarnya menjuntai ke air seperti belalai raksasa. Di bawahnya,
pusaran air kecil berputar lambat, menelan segala cahaya. Aku mematikan mesin kelotokku. Keheningan total. Lalu, aku melihatnya. Di bawah rimbunan akar beringin, di tepi pusaran air, Munarah mengambang. Tubuhnya pucat, matanya terpejam, dan dia tampak seperti sedang tidur pulas. Pakaiannya basah kuyup. Namun, di sampingnya, menjaga dengan tangan cakar yang terentang, adalah hantu Banyu. Sosoknya kini tampak lebih besar, seolah dia baru saja mengumpulkan kekuatan dari mangsa barunya. Akhirnya, kau datang, Mustafa. "Lepaskan istriku!" teriakku meraih dayung. Tidak semudah itu. Kau mengambil hartaku. Aku mengambil hartamu. Aku sudah memberimu kebahagiaan yang kau mau. Sekarang, bayi titipan itu akan kembali pada tuannya. Raungnya. Tiba-tiba, ia mengangkat Munarah dengan satu tangan. Jika kau ingin dia hidup, berikan anak itu padaku, atau aku akan mengambil rahimnya sekarang juga. Aku tahu, bernegosiasi adalah jebakan. Aku segera mengambil air ruqyah dari Tuan Guru Nasruddin, mengucapkan basmalah sekuat tenaga. Aku melemparkan air itu ke arah sosok hantu Banyu itu. Srah! Air itu mengenai kulitnya. Makhluk itu menjerit kesakitan. Jeritannya melengking memecah sunyi malam. Suaranya seperti ratusan piring pecah sekaligus. Asap tipis mengepul dari kulitnya yang terkena air suci itu. Aku menerjang perahuku ke arah pohon beringin, melompat ke air dingin yang mematikan. Aku meraih Munarah. Tubuhnya dingin seperti es. Hantu Banyu itu pulih dalam hitungan detik. Matanya yang merah menyala, penuh amarah tak terhingga. Dia tidak menyerangku, tapi menyerang air di bawah kami. Pusaran air kecil di sampingnya tiba-tiba membesar 10 kali lipat, menarik perahuku, akar beringin, dan kami bertiga. Kau tidak akan lari. Bayiku adalah bayaranku. Raungnya memekakkan telinga. Aku mendekap Munarah erat-erat di dadaku, mencoba berenang melawan arus putaran air yang sangat kuat. Aku melihat pusaran itu seperti mulut raksasa yang siap menelan kami. Aku berhasil memegang salah satu akar beringin tua. Namun, tepat saat aku menarik Munarah, cakar panjang hantu Banyu melesat, mencengkram kakiku, dan menarikku ke bawah, menuju kegelapan pusaran yang mematikan. Kuku-kuku hitam yang tajam itu mencengkram kakiku. Dinginnya seperti es yang menjalar ke seluruh tubuh. Kekuatan hantu Banyu di dalam pusaran air itu tak tertandingi. Aku merasa seolah otot-ototku diremukkan, dan aku ditarik ke dalam inti bumi. Air yang berputar di sekitarku menderu-deru, menelan suara teriakan Munarah yang mulai sadar samar-samar. Aku tahu ini adalah akhir. Di kedalaman air yang hitam, aku melihat mata merah menyala milik makhluk itu dipenuhi kebencian dan kepuasan. Dia tidak hanya menginginkan bayiku,
Dia menginginkan aku sebagai penjaga abadi sungai ini, menggantikan busana, menggantikan siapapun yang pernah berani mengambil hartanya. Kau tidak bisa mengambilnya. Raungku. Paru-paruku terasa sakit karena menahan napas. Aku harus melepaskan diri. Aku tahu Tuan Guru Nasruddin pernah berkata bahwa doa adalah kekuatan terbesar. Aku memejamkan mata, memfokuskan sisa tenagaku. Aku tidak bisa melepaskan Munaroh, tapi aku bisa melepaskan sumber kutukan ini. Dengan tangan yang satunya, aku merogoh bagian dalam bajuku, tempat aku menyimpan bungkusan kecil, sisa-sisa emas berdarah yang belum sempat kujual. Sengaja aku simpan sebagai pengingat akan kesalahanku. Bungkusan itu sekarang terasa panas membakar tanganku. Ambil ini yang kau inginkan. Aku membuka bungkusan itu dan melempar sisa emas yang kumal itu dengan sekuat tenaga ke arah inti pusaran air. Psh! Tepat saat emas itu meluncur ke dalam air yang bergolak, hantu Banyu tiba-tiba menghentikan cengkramannya. Kepalanya menoleh cepat ke arah jatuhnya emas itu. Matanya yang merah membesar karena hasrat yang primitif. Emas adalah umpan. Emas adalah kunci. Dengan sisa tenaga, aku merapalkan nama Allah sekeras mungkin, lalu menggunakan sisa kekuatan air ruqyah yang kubawa. Aku memercikkan air itu ke wajah makhluk itu dan ke tangan Munaroh yang mulai lemas. Jeritan hantu Banyu kali ini lebih mengerikan daripada sebelumnya, lebih menyakitkan, disertai dengan desisan uap dan bau belerang yang menyengat. Sosoknya mundur. Pusaran air itu mulai melemah. Aku segera menarik Munaroh dengan sisa-sisa tenaga, meraih akar beringin tua, dan merangkak naik. Begitu kami keluar dari air, perahu kelotokku sudah hanyut tak jauh dari sana. Aku menyeret Munaroh yang tidak sadarkan diri ke dalam perahu, menghidupkan mesin dengan sekali tarikan, dan melarikan diri dari tikungan mati itu secepat yang aku bisa. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak ingin tahu apa yang terjadi pada hantu Banyu di dasar pusaran. Aku sampai di rumahku menjelang subuh. Munaroh dilarikan ke bidan kampung. Ia selamat. Kondisinya kritis. Badannya demam tinggi, menggigil tak terkontrol, dan kulitnya pucat seperti kapas yang terendam. Aku duduk di ruang tunggu, bersandar di dinding kayu. Aku tidak punya apa-apa lagi. Emas sudah hilang. Usaha perahuku terbengkalai. Aku kembali menjadi Mustafa yang miskin dan penuh dosa. Tapi setidaknya Munaroh masih bersamaku. 2 hari aku menunggu dalam ketegangan yang menyesakkan. Akhirnya bidan kampung keluar dari kamar Munaroh. Wajahnya lesu, matanya menunjukkan simpati yang mendalam. Pak Mustafa?" panggilnya pelan. Jantungku mencelos. Aku berdiri tegak. Bagaimana istri saya, Bu? Bagaimana anak saya?" Bidan itu menghela napas panjang. Munaroh selamat, syukurlah. Tapi dia kehilangan banyak darah dan kaget hebat. Dia akan pulih, tapi butuh waktu." Lalu bidan itu menunduk. Maafkan saya, Pak Mustafa. Kami tidak bisa menyelamatkan anak kalian.
Perutnya memang sudah besar, tapi setelah pemeriksaan, kandungannya kosong, tidak ada janin. Mungkin Munaro mengalami kehamilan palsu akibat stres berat selama setahun ini, kata bidan itu. Dunia seakan runtuh. Anak satu-satunya anugerah yang kudapatkan dari kutukan itu, satu-satunya kebahagiaan yang kudambakan, kini telah hilang. Munaro selamat, tapi ia bangun dengan kesedihan yang tak terperikan. Ia tidak hanya kehilangan anak, ia kehilangan harapan. Ia tidak pernah bertanya tentang kejadian malam itu. Setiap kali aku menatap matanya, aku melihat kehampaan yang dingin, kehampaan yang sama seperti yang kudengar dari bisikan di sungai. Hantu Banyu tidak mengambil nyawaku dan tidak mengambil Munaro secara fisik. Dia mengambil yang paling berharga. Dia mengambil harapan dan rejeki yang telah ia berikan, melunasi hutang dengan cara yang paling kejam. Emas telah hilang, anak juga hilang. Sejak saat itu, aku kembali menjadi penjala ikan miskin. Usahaku hancur berantakan. Perahu-perahu klotokku dijual untuk membayar biaya pengobatan Munaro. Kami kembali tinggal di rumah lama. Rumah baru yang megah itu kosong, tak terurus, dan juga terjual. Aku selamat, tapi aku tinggalkan dengan Munaro yang patah hati dan trauma. Dan aku tahu entitas itu tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya menunggu di dasar tikungan mati, menanti kesempatan baru, atau menanti janji baru yang mungkin akan kubuat demi membuat Munaro tersenyum lagi. Aku melihat ke arah sungai. Airnya tenang, damai. Tapi aku tahu, di bawahnya, kedinginan dan kegelapan abadi menungguku. Tamat. Demikian cerita kali ini para sobat. Apabila kalian punya cerita yang mungkin bisa diceritakan oleh Bang Fawa, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Wassalam.